Tal, karena itu juga salah satu hero signature dari Tal itu sendiri. Bisa aja kalau mau nih di pick, karena belum ada romer juga di junglernya. Queen jungler. Karena memang Queen jungler berhadapan sama Fanny kan juga masih cukup agak tebal lah ya. Dan Akai. Yes. Akai jungler apa Akai romer? Ayo, tebak, Mod. Kalau kayak gini, iya. enak di... Kayaknya sih Akai jungler deh kalau menurut gue. Jungler? Karena kontesnya lebih enak untuk berhadapan sama Fanny dibandingkan Guinevere romer. Guinevere jungler. Iya. Ini romernya bisa ditaruh Guinevere. Iya. Bisa. Ini ngancem banget seharusnya kalau misalnya Gwyn dijadiin romer, bisa ke arah carry terus nih. Tim fight-nya bakal kuat dari MBR Delvin, mengingat dia punya Minotaur yang punya Faramis, tapi pick off-nya mungkin juga bakal serem dari teman-teman MBR Delvin. Quick prediction sebelum game dimulai. Aduh, ada Fanny jadi suka MBR lagi. MBR. Kayaknya gue satu suara sama lu deh. Iya. Kayaknya ya. Kita bakal lihat aja apakah memang MBR Delvin atau Gapex Basreng yang memenangkan match yang kedua di babak playoff WSL season yang ke-8 kali ini. Skor sementara 0-0. Masih ditemenin sama Kolius dan Super Remote. Let's go. Kita saksikan antara tim GPX dan juga tim MBR. Tapi ini snowballing banget seharusnya ya, dengan adanya Fanny. Jadi nggak bisa ditekan sama sekali. Bener. Romer kan tahu ya? Romer. Karena memang Akai lebih enak untuk dari segi kontestasi. Iya. Dari segi objektifnya nanti Turtle maupun dari Lordnya. Betul. Dan enaknya Guinevere romer ini mobilitasnya begitu cepat sih. Iya. Karena memang spatial migration kan bisa langsung tiba-tiba muncul gitu, menangkap seseorang. Iya, nah itu bisa langsung kabur juga buat ngecek rumput. Kayaknya enak banget. Nah kan baru dibilangin, tiba-tiba ada 2 orang nih sekarang HP barnya. Riman seperti harus mundur berserta dengan seorang Shine karena ada 3 pemain. Tapi Violet datang di waktu yang tepat, masih punya flicker untuk menghindari kematian di awal Kolius. Tapi siap datang untuk memberikan damage ke arah tim GPX Basreng. Masih bisa menghindari itu. Agatha tidak bisa lolos dan First Blood berhasil untuk didapatkan oleh tim MBR lewat save. Gila, itu kabelnya on point banget ya. Seandainya Fannyku seperti itu, Remote. Aduh. Baik adik tua ya, jangan ya. Kalau dia main Fanny jempol kayaknya harus langsung ke Cipete Haji Naim bisa diurut. Kemarin kan itu Kolius, kemarin sempat main Fanny kan? Sempat main Fanny dong. Enggak, jangan. Dia sempat ya udah Fanny kelat lah. Fanny coklat itu dia takutnya dibawa ke Haji Naim ya kawan-kawan. Betul, langsung diurut ya, mata tulang gitu. Tapi ini dia Riman pun yang open map langsung bonyok begitu saja terkena Angry Gloom. Ada lagi Hippie Spin yang menjepit seorang Riman yang membuat Riman pun langsung tumbang begitu saja. Tapi Sap langsung membalaskan poin kematian temannya dengan menumbangkan Agatha. Aduh, sudah 2 kali tumbang dari seorang Agatha. Apalagi yang dapat eliminasi adalah Seth. Tentu ini bekal yang cukup, atau bekal yang lumayan lebih tepatnya. Dan kita lihat di bagian bawah, Violet sepertinya sedikit tertekan dengan adanya 2 pemain dari tim MBR, Valanir dan juga Shine. Tapi Caramel datang, Tal juga sedikit mengganggu. Melakukan cek area terlebih dahulu. Kembali ke bagian mid, kiting dilakukan oleh tim MBR Delphin. Dan ini seharusnya Agatha berhati-hati sekali ya, belum level 4, belum ada Black Shoes Kolius. Selain itu mungkin juga nanti item ketiga lah ya. Harusnya setelah Enchanted Talisman dan Ice Queen One, mungkin Agatha harus mempertimbangkan untuk membuat Winter Transient. Karena kalau enggak, bayangin Fanny masuk langsung gesek dan seperti sekarang nih Seth-nya menggunakan skill Cable, mengincar lagi ke arah Agatha, tapi memang sayang sekali energinya tadi belum cukup dan masih bisa kabur dari seorang Agatha. Untung udah ready Black Shoes. Keluar Black Shoes ini agak sedikit mahal. Sementara kita lihat di Pit Turtle sudah ada 4 pemain. Riman coba untuk melakukan zoning out, sepertinya berhasil untuk didapatkan tanpa adanya gangguan. Dan rupanya dari tim GPX juga menyerahkan itu ke tim MBR Kolius. Kenapa ya? Caramel ini kan harusnya kuat dari segi kontes dong. Dia pakai Akai dibandingkan Fanny. Tapi ini dia Hyper Spin langsung menjepit ke arah Fancy Nancy yang langsung menggunakan Purify-nya. Sehingga Fancy Nancy pun masih bisa selamat. Dan Shine, dia terkena Spatial Migration. Again, another Purify dari Shine. Ya, udah keluar Purify-nya. Kalau mau nyerang seharusnya bisa ya Kolius. Masih 80 detik lagi. Tapi mananya low nih dari tim GPX Basreng. Sementara Riman sepertinya coba untuk memukul mundur seorang Tol. Itu tidak bisa dilakukan. Soalnya terlalu tebal dan kita lihat Steel Cable-nya connect. Damage yang besar menuju ke arah pemain-pemain dari tim GPX Basreng dan siap berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi dengan adanya Caramel. Masih bisa lari, HP barnya masih cukup tanky, tebal sekali. Ya, dan damage retribution-nya tadi ya. Iya. Dari Seth yang berhasil untuk memberikan efek burn menuju ke
Cincau dan membuat Cincau langsung tertek dan begitu saja. Ini yang membuat MBR Dolphin early game yang cukup baik nih, berhasil memimpin temponya. Sedangkan Caramel saat ini dia belum berhasil untuk mendapatkan satu turtle ya di turtle yang pertama tadi. Mungkin di turtle kedua, GPX Basreng dengan kemampuan Akai bisa mempertimbangkan, tapi lihat Violet aja. Ini benar-benar kewalahan untuk menghadapi Seth dan lihat, kabel yang masih on point dari Seth membuat dia pun langsung bisa out dari zona berbahaya. Iya, aduh, Agatanya nggak bisa selamat. Tapi kita lihat spatial migration seperti yang sudah digunakan. Tidak ada follow up, hanya untuk memberikan sedikit ancaman ke arah tim MBR Delphin. Dan pemain-pemain dari tim GPX sepertinya harus berfokus untuk melakukan farming terlebih dahulu. Sedikit serangan kejutan deh. Iya. Tiba-tiba loncat gitu. Tapi Chef mulai menggunakan 3 kabel ya. Again, Agatha yang menjadi target. Tapi sayang sekali masih ada Black Shoes. Berhasil untuk memancing Black Shoes-nya di momen sebelum Turtle nanti muncul. Dan ini harusnya menjadi info yang cukup bagus untuk teman-teman yang biar Delphin. Iya. Wah, kalau Agathanya tumbang, ini Shine sih mainnya suka hati banget ya nih. The Realm kayaknya susah buat di cancel atau dibuat mundur gitu kan The Realm dikeluarkan. Betul. Makanya tergantung setup sama dari teman-teman GPX Basreng ya. Karena dari Tal juga mencoba untuk open position. Riman yang sedang bersembunyi di rumput kecil area rumputan mau tidak mau harus keluar dari persembunyiannya. Dan Caramel pun mencoba untuk mendapatkan tata sedangkan di area atas sana. Save-nya belum berhasil untuk menumbangkan seorang Cincau karena dia masih memiliki ultimate-nya dan bisa langsung mundur ke belakang. Iya, namun kita lihat Daytona welcome karena satu pemain Paladin berhasil untuk mendapatkan turtle memang, tapi Violet dalam ancaman sudah dan Netherrealm langsung dibuka untuk mengincar seorang Violet, namun masih bisa untuk lari terlalu jauh. Tercuri ya, lebih tepatnya tadi turtle-nya. Ya. Walaupun nggak ada Fanny di sana, ternyata Valanir berhasil untuk melakukan pencurian karena memang dia menggunakan Detonas welcome. Ya. Langsung dihajar, dilepehin itu ke turtle. Tuh kan, ampun sepuh, sudah ku bilang. Karena memang player dari GPX Basreng ini sepuh semua. Ini bahaya banget sih ini, Cincaunya bisa dimakan habis dong. Diincar terus sama Chef. Lihat di bagian bawah, Chef coba untuk mendapatkan satu nyawa, malah Violet yang berhasil untuk mendapatkan eliminasi. Kena agro turret. Waduh, Resikonya tinggi ya, memang ya mau nggak mau Chef pun harus tumbang tadi, walaupun dia berhasil untuk menukarkan nyawanya dengan outer bottom turret ya. Dan pertukaran nyawanya sebetulnya gak rugi-rugi banget karena ya turtle-nya masih lama spawn ya, Mod. Jadi kayak belum ada jungler, tidak terlalu masalah. Tapi ini dia spatial migration menuju ke arah depan sana, bahkan langsung dengan Violet Requiem menuju ke arah Fancy Nancy yang terkena heavy spin, tapi dia pun masih bisa survive. Masih ada Phantom Stab dan Chef pun datang menggunakan Silk Cable. Sayang sekali tidak ada target yang cukup on point. wow, menyebabkan pemain-pemain dari tim MBR harus mundur dulu ke bagian belakang. Sementara GPX, apakah melakukan hal yang sama? Sepertinya iya. Tidak ada penyerangan yang dilakukan, tapi turret di bagian bawah, outer turret milik tim GPX sudah berhasil untuk dihancurkan. Dan di bagian mid, melakukan clear minion terlebih dahulu. Ini dengan adanya Chef yang menggunakan Fanny, ini pergerakan dari tim GPX kayaknya berat ya. Ya, Golius di-split terus-terusan ini. Actually ini mungkin objektif game lah ya, bisa disebut ya, Mod ya. Karena udah sampai di menit ke-7, baru 3 sama 2 poin kill dari masing-masing tim. Dan memang mereka lebih mengincar ke arah turret. Nah, seperti sekarang, langsung diajar dengan adanya cutthroat dari seorang Seth. Tapi Agatha again masih punya Black Shoes. Dan kayaknya memang planning dari Seth adalah dia nggak mau dari Agathanya punya Black Shoes di momen ada Lord. Turtle maksudnya. Bisa diusir sih pakai heavy spin. Namun itu sulit sekali terjadi ya. In and out-nya cukup mudah sekali. Dan Caramel Di bawah, King sepertinya oleh Valanir. Violet datang untuk membantu, tapi Chef membuat dari Violet harus mundur. Cukup respect. Shine coba mengincar satu, dan Caramel sekarang menjadi target. Namun Chef energinya habis nih, harus mundur terlebih dahulu untuk mengisi energi yang terkuras cukup banyak, Olius. Dan Caramel juga tadi nggak ada heavy spin ya. Mungkin kalau di heavy spin bakal ditangkap, tapi ini dia special migration masih diselamatkan dengan adanya Netherrealm dan malah dilompatin dengan adanya Minuan Fury Fancy Nancy. Ternyata di atas sana terjadi solo kill. Meanwhile, Caramel ya belum berhasil untuk mendapatkan heavy spin di momen yang tepat karena memang masih cooldown juga remote. Iya, sepertinya gagal, tapi Chef datang untuk memberikan damage lebih ke arah tim GPX. Incarnya adalah satu, namun kita lihat sepertinya Daytona welcome memakan seorang Caramel. Memang ada heavy spin, tapi sepertinya tidak bisa untuk mendapatkan satu pemain pun karena Shine bisa kabur dengan cukup mudah, Golius. Ini Mikasa Ackerman-nya beneran Mikasa Ackerman. Bener. Karena memang momen
masuk di momen yang tepat tadi dan mancing juga tadi Karamel menggunakan heavy spin-nya yang membuat akhirnya nggak ada heavy spin dan ini terlalu beresiko bagi GPX Basreng kalau mereka mengambil objektif Lord yang muncul saat ini. Di area top lane, entropy dari Cincau sudah mulai digunakan dan harusnya alternate pop turret pun bukan jadi masalah untuk didapatkan. Iya. Wih, ini Cincaunya nggak digangguin lagi ya sama seorang chef. Tapi ya bahaya sih. Iya. Karena Nathan di late game penetration-nya, ampun. Nanti Sakit banget. Iya, nanti kalau ditekan kayak gini, ketika masuk tiba-tiba udah ada heavy spin aja yang membuat dari chef nggak bisa semena-mena untuk in and out dan ngasih damage ke arah tim GPX. Betul. Ya memang harus penuh dengan pertimbangan. Tapi memang Cincau juga mungkin ya harus bikin let's say ke arah Wind of Nature atau Winter Transient. Karena kalau enggak, selain Agatha, Cincau adalah target yang empuk bagi seorang chef untuk langsung menggunakan let's say 2-3 steel cable langsung combo pakai cutthroat. Oke. Tapi kalau misalnya tertekan juga dengan adanya Fanny, tentu split push bisa dilakukan oleh tim MBR. Jadi banyak banget cara nih untuk tim MBR. 1000 jalan menuju Roma. Benar. Bisa dilakukan oleh tim MBR. Tapi dari tim GPX sendiri ini emang harus tim fight ya, Kulius? Kalau dari draft, terlihatnya itu mereka kuat di segi team fight. Ya. Again, Lilia, Nathan, mereka adalah hero yang cukup mengerikan ketika team fight itu terjadi. Dan kalaupun mereka mau main split push, Nathan itu juga memiliki resiko yang cukup tinggi ya ketika sedang melakukan split push. Iya. Yes, they have Cici, mereka bisa pakai Cici untuk bisa melakukan metode split pushnya. Tapi ya Cici juga cuma bisa sekali Buoyant Bounce dan damage burst dari teman-teman MBR Dolphin juga patut untuk mereka perhitungkan. Betul. Dan tadi agak sedikit kesulitan. Cicinya pun nggak berani buat maju ketika Fanny dari seorang chef datang. Itu yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari tim GPX. Tapi untuk sejauh ini kita masih berpegang teguh kalau MBR mungkin bisa ya. Mungkin Di game yang so far. pertama. Tapi ingat kalau memang dari segi kalau memang ini let's say di atas menit 14 lah Mot ya, di atas menit 14 tim fight dari GPX tuh nggak boleh dianggap remeh sama MBR Delphin. Iya. Mereka kuat. Iya. Dari draftnya ya. Untungnya memang MBR Delphin mereka punya Faramis Mino yang juga kuat dari segi tim fight. Jadi ya let's see lah ya, seperti apa nanti strategi atau eksekusi dari kedua tim ini. Iya, kita lihat karena Lord juga sudah hadir sepertinya akan dikontes oleh kedua tim ini. Cuma dari Valanir sudah memberikan presensi di bagian mid dan Karamel sudah melakukan flank. Apakah akan ada jebakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim GPX? Karamel beserta dengan seorang Violet. Lihat adanya seorang Shine dan juga Valanir mundur ke bagian belakang, namun lihat apa yang dilakukan. Fancy Nancy akan menjadi target. Sudah ada migration yang dilakukan. Violet requirement tidak berhasil untuk melakukan sebuah eliminasi. Riman sampai harus membuka minion Fury untuk menyelamatkan nyawa rekannya, namun Violet berhasil untuk ditumbangkan di area lain. Kolius. Yap, berhasil untuk ditumbangkan karena memang tadi Violetnya juga sendirian. Tapi lihat Fanny dari Chef mencoba untuk memancing heavy spin dari Karamel, namun masih bisa sabar dari Karamel itu sendiri. Tal mencoba untuk mencari posisi untuk memberikan informasi yang begitu penting di mana keberadaan teman-teman yang dari berada. Tapi lihat Shine-nya hampir saja terpick off, di mana Karamel dia tertarik dengan adanya Ghost Tempe. Tipis mau tidak mau digunakan dan targetnya hanya Riman yang tebalnya bukan main. Ini adalah kesempatan Lord untuk teman-teman dari MBR Dolphin. Yes, ini seperti yang akan didapatkan oleh tim MBR dan benar adanya Lord yang pertama berhasil untuk didapatkan oleh tim MBR. Bisa buat ngedobrak ke arah tim GPX. Di arah bagian bawah, Lord akan berjalan mengisi energi terlebih dahulu dan mendapatkan purple buff dulu dari seorang Chef. Dan formasi 4-1 udah bakal bisa dijalanin sama MBR Dolphin sih. Valanir, Riman, Fancy Nancy, dan Shine mereka bakal stick together. Chef-nya bakal bisa main di lane jauh seperti yang mereka lakukan saat ini. Karena dari segi team fight, ya Minotaur dan Faramis adalah dua hero yang benar-benar super duper strong. Iya. Dengan kemampuan team fight-nya. Kari bisa dilindungi dengan cukup baik dan Barat bisa menggunakan Detonas Welcome-nya nanti untuk membuat inisiasi. Iya. Cuma kenapa masih ada Agatha? Seharusnya high ground cukup kuat untuk tim GPX Basreng. Dan kita lihat sudah ada spatial migration kena dua pemain sekaligus, tapi tidak bisa di follow up dengan sangat manis oleh pemain-pemain dari tim GPX Basreng karena damage yang dihasilkan masih belum begitu besar sekali Kolios. Dan kita lihat sudah ada spin menjebak dua pemain sekaligus. Cincau menjadi incaran utama, sudah ada Nether Realm yang digunakan. Minion Fury membuat dari tim GPX tidak bisa berkutik di bagian mid, terus melakukan penyerangan. Violet terus mundur ke bagian belakang dan sampai harus mengorbankan konsil untuk menyelamatkan diri dari tim GPX Basreng.
Betul. Tadi juga momen win of nature dari Cincau benar-benar on point ya. Sehingga membuat Chef belum berhasil untuk menumbangkan Cincau yang darahnya udah low banget. But again, Netherrealm menyelamatkan momentum teman-teman dari MBR Delvin sehingga mereka berhasil mengkonversi inisiasi tim fight mereka menjadi outer middle turret yang mereka dapatkan. Wah. Ini kayaknya sekarang online-nya juga berbahaya nih. Kolius dari tim MBR Delvin sekarang mengincer Violet. Bisa di burst, tapi menghindar dengan cukup mudah dari seorang Chef. Malah Chef yang sepertinya harus balik untuk mengisi HP bar. Sementara Tal dengan spasial migration di Tona welcome ya, kena satu pemain sudah dari heavy spin yang digunakan. Fancy Nancy datang untuk membantu, namun sepertinya telat karena dari tim GPX memilih untuk menarik diri terlebih dahulu. Kolius, Wow, heavy spin-nya terpancing ya tadi ya. Lebih tepatnya mencoba untuk menyelamatkan temannya tadi. Dan ini momen yang penting banget atau resource yang penting banget yang membuat MBR Delvin langsung agresif, langsung berani. Mereka mencuri purple buff ya, walaupun memang belum mengincar ke arah inner middle turretnya nih. Ini bakal nunggu Lord aja nggak sih sebenarnya? Fanny butuh si Halbert gak sih? Halbert, Iya, untuk bisa ngincar ke arah Karamel nantinya dan juga Tal ya. Dan kayaknya Javelin ini memang menuju ke arah si Halbert. sepertinya Chef mengincar seorang Agatha. Ini fokusnya adalah ke Agatha ya. Jadi Ya, dia mancing Black Shoes-nya Agatha terus sih, kayak ya udah pokoknya dua shield cable, cutthroat, Black Shoes keluar mundur gitu. Tapi ini dia Detona's welcome, udah dikeluarkan. penyerangan akan dilakukan di mana Minuan Fury menjebak 3 pemain sekaligus. Malah di dalam ancaman Karamel menjadi garda paling depan. Namun kita lihat damage yang dihasilkan sepertinya tidak bisa tertolong. Memang ada Netherrealm, masih ada upaya penyerangan dilakukan. Shine berhasil untuk mendapatkan seorang Karamel. Chef harus mundur ke bagian belakang. Violetnya memakan satu korban, bahkan Cincau pun tidak mau kalah. 2 pemain down sudah dari tim MBR Delvin. Nice backup sebenarnya dari teman-teman GPX Bastrek yang membuat MBR Delvin harus mundur ke belakang. Tapi ingat, mereka punya Minotaur, mereka punya Faramis. Dimana yang Faramis walaupun tumbang, dia punya pasif yang bisa langsung membuat dia dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk hidup kembali. Dan ini membuat GPX Bastrek yang harusnya menang jumlah tidak jadi menang jumlah dengan jumlah yang sama yaitu 404. Dan mereka pun harus mengurungkan niat untuk menghajar ke arah Lordnya. Karena mereka juga kehilangan jungler, which itu adalah Karamel. Tapi ini posisi dari seorang Tal dalam bahaya. Dalam bahaya. Ini posisi yang bisa buat makan orang seharusnya. Atau cuma buat open map saja. Kalau informasi masuk, Purify sudah digunakan, mungkin nggak Tal makan seorang Fancy Nancy? Bisa aja sih. Yang penting memang target selectionnya ya Fancy Nancy itu menjadi ujung tombak ya dari teman-teman MBR Delvin. Tapi lihat di area bottom lane, Cincau menjadi korban. Tapi lihat special kesannya bagus banget karena 3 hero. Tapi sayang sekali Tal tidak punya teman yang untuk bisa melakukan follow up. Jadi dia pun harus mundur ke belakang. Meanwhile, Violet di sini mencoba untuk melakukan split push ya di area top lane. Dia berhasil untuk mengkonversinya menjadi inner top turret yang dihancurkan. Dan Lord, apakah bakal terjadi kontes karena Karamel masih memiliki heavy spin-nya? Dia bisa jadi datang menggunakan headbutt dan heavy spin untuk mendapatkan retribution di momen yang tepat. Fancy Nancy sepertinya sadar ada Karamel di sana. Mencoba untuk maju dengan headbutt-nya, bahkan Karamel pelan-pelan mencoba untuk masuk, heavy spin juga digunakan. Langsung dipentalkan teman-teman dari MDR Delvin. Dengan darah yang amat sangat sekar, Karamel menjadi target dari seorang Valanir. Bahkan Agatha mencoba untuk mengcover temannya. Tapi Valanir terlalu tebal. Wah, harus mundur nih kayaknya dari tim GPX. Tapi Karamel tidak mau mundur sama sekali. Valanir menjadi garda paling depan untuk tim MBR. Namun Tal dengan special migration berhasil untuk menangkap satu. Black Shoes digunakan. Sudah ada Minuan Fury juga digunakan. Namun Violet sudah berhasil untuk mendapatkan eliminasi. Dan Lordnya terreset. Tidak ada Valanir. Dan itu menyebabkan sepertinya disengage dari tim MBR dan juga tim GPX. Namun dari tim GPX akan menekan ke bagian mid. Kolius, ribanya bocor. Kena damage yang dihasilkan oleh Violet. Migration-nya kena. Dan Fancy Nancy pun down, Kolius. Itu positioning yang sangat amat beresiko yang dilakukan sama Fancy Nancy dan Riman sih. Mereka nggak punya resource, darahnya juga nggak banyak. Dan adanya crowd control yang bisa nge-pick up kayak gitu membuat akhirnya dia pun harus tumbang. Bahkan Sep di sini damage-nya masih kurang untuk bisa memberikan damage ultimate ya, bisa dibilang maksudnya tuh damage yang bisa mengakhiri nyawa seseorang. Cincau masih bisa survive, bahkan mendapatkan Lord yang gratis. Ini adalah sebuah kiting game yang bagus banget dari teman-teman GPX Bastrek ya. Sambil kita lihat dari replaynya, karena Lord udah sekarat, Valanir sendirian, tapi Shine darahnya terlalu low, bahkan Cici ya menjalankan tugasnya dengan cukup baik, yaitu Violet benar-benar megangin kaki di belakang sana. Dan special migration-nya juga tadi on point menuju ke arah Riman. Memang Minuan Fury-nya connect ke arah depan, tapi gak ada yang follow up. Fancy Nancy pun udah gak ada mana lagi untuk bisa menggunakan Phantom Steps-nya. Yang bisa buat maju semena-mena sekarang. Sudah ada heavy spin yang digunakan. Chef juga bocor kena Violet. Sudah mulai merasa ini Kolius.
Damage yang dihasilkan oleh tim GPX dan damage yang dihasilkan oleh Chef. Ini targetingnya harus bener-bener on point. Mau ke arah Agatha atau ke arah Cincau. Tapi Cincau udah jadi WON juga. Jadi harusnya masih bisa nahan. Seharusnya. Tapi ya, we gonna see ya. Karena memang untuk dari segi high ground defensive, MBR Delfin tidak memiliki draft yang sebaik GPX Basreng dengan dianya. Iya. Mau mereka harus mengorbankan mungkin sekarang inner middle turret dan juga inner bottom turret nantinya ketika memang minion juga sudah mulai masuk. Terutama minion wave management dari GPX Basreng juga kali ini berjalan dengan cukup lancar dan baik. Iya. Gimana cara balikin keadaan Dekon? Apakah itu akan dilakukan? Tapi kita lihat sudah ada facial migration menuju ke arah seorang Valanir. Di follow dengan sangat baik memang, tapi Valanir masih bisa selamat. Black Shoes sudah digunakan oleh seorang Agatha. Sudah hancur PS turret di bagian atas. Penyerangan terus dilakukan. Riman sudah menggunakan Minuan Fury, namun follow up sepertinya sulit sekali. Memang ada Need Realm, tapi tidak begitu efektif. Penyerangan terus dilakukan oleh pemain-pemain dari tim GPX. Chefnya di bagian belakang mengincar seorang Karamel. Karamelnya down, akan mengincar target berikutnya, namun Valanir tidak punya SP bar yang cukup untuk maju ke bagian depan, Kolius. Ya, itu adalah keputusan yang bijak banget ada dari Chef. Dia nunggu di belakang, nunggu ada yang low untuk mundur ke belakang. Yang ternyata yang lewat adalah Karamel. Walaupun memang sebenarnya untuk mendapatkan jungler tebal di momen ini bukanlah sesuatu yang mahal. Iya. Karena memang nggak ada Lord, objektif Lord yang bisa mereka dapatkan. Apalagi 4 damage dealernya masih hidup dari GPX Basreng. So memang dari MBR Delfin harus lebih bersabar lagi, atau mungkin Chef juga harus bisa memainkan lane jauhnya. Dan inilah yang bisa dibilang gua si Malakama ya. Jadi Fanny di early game memang menyeramkan, tapi kalau Fanny di late game dia nggak bisa sembarangan untuk masuk, bahkan melakukan combo instant killnya ke arah lawan. Iya, dan ini jadi tugas berat seharusnya untuk Fancy Nancy, damage dealer di late game. Harus bisa untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim GPX, tentu dibantu oleh rekan-rekannya, Riman dan juga 4 rekan lainnya atau 3 rekan lainnya dari Valanir yang selalu ada di garda paling depan. Karamel coba sedikit melakukan gangguan ke arah tim MBR Delfin, berhasil untuk mendapatkan Purple. Mau dihajar kayaknya enggak. Kelihatan dari Karamel, dan ini lainnya udah dimainin sama tim MBR. Nomor 5 detik lagi Lord akan hadir, Kolius. Betul. Dan sepertinya GPX Basreng mau coba maksa ya untuk dapetin Lordnya, karena memang positioning mereka untuk megang rumput di area Lordnya juga udah bagus banget. Tapi ini dia Detonas welcome. Iya, dia welcome ya, kena 2 pemain sekaligus, dan kita lihat seorang Riman langsung membuka Minuan Fury. Penyerangan dilakukan cepat memang, tapi spin sebenarnya tidak begitu efektif. Namun lihat Cincau masih lolos dari baut. Malah ini berbalik keadaannya untuk tim MPR harus mundur karena 2 pemain bahkan 3 pemain low HP. Base-nya juga dalam incaran. Dan kita lihat minion yang masuk berhasil untuk dibersihkan untungnya, Golius. Waduh, itu udah resiko tinggi banget sih. Apalagi memang Cincau mendapatkan free position ya tadi ya. Yeah. And trophy benar-benar mengerikan karena memang damage yang sakit. Dan Chef gak mau ngambil resiko untuk melakukan retribution di depan sana. Dia lebih milih untuk mundur. Tapi lihat Valanir. Valanir berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang Cincau dan 50 detik. Valanir harus menunggu waktu yang cukup lama. Nih tanpa Valanir ya, berarti satu frontliner atau samsak dari teman-teman MBR Delfin harus hilang. Dan mereka harus benar-benar memikirkan nih gimana caranya mendefense Lord yang sudah evolve kali ini, remote. Karena tentu saja ini bukan hal yang mudah, dan mereka nggak punya high ground defensive atau memang hero yang bisa nge-clear wave dengan cukup cepat. Iya. So, GPX Basreng mungkin bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan satu Lord ini. Iya. Lord evolve ini. Lordnya udah mulai maju perlahan. Shine memang ada Need Realm, tapi lihat Riman bocor langsung oleh pemain-pemain dari tim GPX. Memang ada Need Realm yang digunakan, tapi lihat entropy yang digunakan oleh seorang Cincau membuat seperti dari tim MBR harus mundur jauh ke arah belakang, dan base-nya tidak bisa untuk ditahan. Kemenangan untuk tim GPX di game yang pertama. Wow.